Duluan ya. Assalamualaikum. Oke, kita akan lewat sini, guys. Kita akan motong ya. Kita akan motong karena di sana macet. Nih guys, jadi kalau kalian li Empang ya. Nih gua kasih tahu jalan motong lewat lampu merah. Tuh lewat sini. Jadi ini gua berdua ya sama temen gua. Itu dia guys jalan pemotongan ya. Oke teman-teman, sebelum kita nyampe ke sono ya, gue pengen bilang bahwasannya sekarang banyak di berita ya yang terjadi, entah itu dispensasi nikah dini gitu kan. Itu banyak dispensasi nikah dini, terus pembakaran Al-Quran dan sebagainya. Kenapa sih itu bisa terjadi kira-kira gitu kan? Pasti semua itu nggak akan terjadi begitu aja kalau tidak ada sistem, tidak ada hal yang lebih besar yang mempengaruhi hal itu terjadi. Dan gue cuma mau bilang bahwasanya masalah pernikahan dini itu, nikah dini itu sebenarnya yang harus ditekan itu bukan nikah dininya, tetapi penyebab nikah dininya. Paham nggak? Misalkan nih penyebab nikah dini, ya tentu aja apa dari apa dulu nih? Ya pasti dari pacaran. Nggak mungkin tiba-tiba ujung-ujung mereka berdua-duaan ujung-ujung begitu, pasti diawali dengan pacaran. Yang artinya kalau dalam Islam itu perzinahan atau belum halal lah intinya. Dan itu yang harus ditekan gitu. Artinya bagaimana hal itu bisa ditekan? Gak mungkin dong kita sosialisasi satu orang, dua orang bikin sosialisasi, seminar untuk mencegah pacaran dan sebagainya. Itu dia nggak cukup. Contoh 2016, 2017, apa 2018 gitu ya. Itu lagi musim Indonesia tanpa pacaran. Memang secara grafik itu mengurangi orang-orang yang pacaran dan banyak orang yang hijrah. Dan memang itu berpengaruh, tetapi tidak signifikan. Kenapa? Karena itu adalah hal yang sementara. Kegiatan-kegiatan seperti itu adalah hal yang sementara dan sifatnya tidak menyeluruh. Berarti ada hal yang lebih kuat seharusnya yang bisa mengurangi perzinahan, yang ujungnya mengurangi pernikahan dini. Nih, jadi begini maksudnya. Orang yang nikahnya usia matang saja, itu rumah tangganya belum tentu baik-baik saja. Apalagi pernikahan yang dini, yang jelas-jelas tidak tahu caranya berumah tangga, tidak tahu caranya mencari nafkah dan sebagainya. Dan mereka hanya melepaskan hawa nafsunya dan kemudian hamil lalu nikah. Dan tentu saja yang terjadi apa? Masyarakat akan semakin hancur karena tidak tahu caranya berumah tangga. Nah, cara menekannya bukan seperti tadi, bukan seperti menjadikan gerakan-gerakan yang tidak menyeluruh seperti Indonesia tanpa pacaran. Memang itu berpengaruh, sekali lagi itu bagus. Tetapi kalau hanya itu saja, itu tidak bisa mempengaruhi semuanya. Berarti angka perzinahan itu adalah siapa? Ya tentu saja adalah pemerintah, tentu saja adalah negara. Negaralah yang punya kekuatan, yang punya alur kuah. Misalkan di Satpol PP, lihat di tempat wisata ataupun apa gitu ya, lihat orang yang pacaran, kan bocil-bocil lagi pacaran. Kalau memang negaranya itu menyiapkan, memberikan sistem yang nggak boleh pelarangan pacaran segala macam, pasti Satpol PP nggak cuman ngurus pedagang 5 kaki 5 doang maksudnya, tapi malah yang pacaran dipulangkan, jangan di sini, nggak boleh pacaran, dirazia gini-gitu. Sehingga apa? Pasti angka perzinahan, angka pacaran pasti berkurang. Kenapa? Karena dipaksa. Setelah dipaksa akan terbiasa. Setelah terbiasa, lambat laun dikenalkanlah dengan Islam oleh negara bahwa dampak dari pacaran itu begini, begitu. Dan misal begini, oke lah, banyak yang sudah membuat sosialisasi tentang dampak dari buruknya pacaran. Tetapi kalau tidak dipaksa, tidak ada kekuatan yang memaksa, ya akan balik lagi gitu-gitu lagi. Nggak akan bisa mengembalikan atau tidak akan bisa